Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Tidak terasa TKA semakin dekat ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. So you have to be excited about this time karena kita akan benar-benar mengulik soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi TKA. Tentu saja dalam program andalan kita, Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas Ki. Baik adik-adik, selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama dengan Kak Andrean kita akan belajar khusus untuk materi Bahasa Indonesia Wajib dengan judul teks narasi. Berbicara mengenai teks narasi, kakak rasa adik-adik sudah sangat familiar karena sebenarnya di tiap tingkatan baik SD, SMP maupun SMA adik-adik sudah pernah mendapatkan materi ini. Cuman di tingkatan SMA adik-adik lebih memperdalam lagi apa sih yang namanya teks narasi itu. Nah sekarang kita lihat aja, nah ini sudah kakak tampilkan di slide, kita lihat dulu dari segi pengertian. Nah jadi pengertian dikatakan teks naratif adalah jenis teks yang berisi cerita atau kisah. Nah jadi poin pentingnya adik-adik ketahui bahwa teks narasi itu dia adalah sebuah cerita atau kisah. Berarti dalam hal ini isinya itu berupa peristiwa, berupa kejadian atau ada problem di dalamnya. Dikatakan baik fiktif ataupun nyata. Jadi dalam hal ini kalau fiktif itu berarti bisa berbentuk imajinasi atau hayalan atau tidak benar-benar terjadi, dan ternyata juga teks narasi ada yang sifatnya sesuai dengan fakta atau berkaitan dengan yang sifatnya nyata. Dan dalam hal ini dikatakan dihadirkan dengan gaya bahasa yang menarik. Jadi kalau kalian lihat dari segi buku-buku cerita, biasanya penggunaan bahasanya itu tergolong lebih santai. Kenapa lebih santai? Karena dalam teks narasi ini dia salah satu tujuannya adalah untuk sebagai menghibur. Nah, kalau kita lihat langsung aja dari tujuannya, di situ dikatakan tujuan naratif biasanya digunakan untuk menghibur. Nah, ini yang kakak jelaskan. Jadi gimana kita membacanya itu dengan chill, dengan santai, biar dalam hal ini kita seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh itu. Dan ini juga berkaitan dengan menggugah emosi. Jadi ketika kita membaca, maka kita tergugah. Misalnya ada adegan yang sedih, nah bisa saja kita sebagai yang lagi baca buku tersebut bisa saja meneteskan air mata dan seterusnya. Dan dikatakan di situ serta membawa pembaca atau pendengar ke dalam alur cerita. Nah, jadi sebenarnya adik-adik, di sini kita juga dilatih untuk memperdalam feel kita, emosi kita ketika kita membaca suatu kejadian atau peristiwa yang ada dalam teks naratif itu sendiri. Jadi ingat kata kuncinya adalah teks naratif berisi kisah atau cerita yang dimana sifatnya itu ada dua, bisa fiksi maupun non-fiksi. Jadi kakak rasa untuk pengertian dan tujuan aman ya. Oke, jadi kita langsung aja beralih ke slide selanjutnya. Jadi slide selanjutnya di sini kita belajar dari segi struktur. Jadi ini bagian yang ketiga ya. Nah, biasanya di soal kalau bahasa Indonesia biasanya yang langganan itu adalah berkaitan dengan struktur. Jadi dalam hal ini kalian dihadapkan dengan sebuah teks, terus kalian akan tentukan strukturnya itu apa-apa saja. So, kita langsung aja ke yang bagian pertama. Di sini ada orientasi. Nah, jadi kalau misalnya berbicara orientasi, ini sudah sangat familiar ya. Kenapa? Karena kalau orientasi itu berbicara tentang pengenalan. Nah, jadi dalam hal ini kakak tuliskan aja kalau misalnya untuk orientasi itu dia berkaitan dengan pengenalan awal. Ini pengenalan awalnya apa, Kak? Nah, jadi pengenalan awalnya itu bisa berupa pengenalan tokoh, boleh juga pengenalan watak, bisa juga pengenalan suasana, dan seterusnya. Nah, makanya kalau misalnya di teks narasi, biasanya paragraf pertama tuh biasanya template. Nah, jadi dikatakan kayak pada suatu hari hiduplah si A dan B. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil di daerah yang bernama ini. Sifat mereka seperti ini dan seperti ini. Nah, itu berarti orientasi. Karena dia sudah perkenalkan gimana sih si tokoh ini, gimana wataknya, gimana suasananya, gimana latar tempatnya, dan seterusnya. Nah, setelah dijelaskan
pengenalan awal, bagaimana suasananya, dan seterusnya, maka masuk di bagian yang kedua yaitu komplikasi. Jadi dalam hal ini, untuk komplikasi adik-adik, nah ini berarti sudah ada rangkaian kejadian. Nah, jadi kakak tuliskan di sini ya. Nah, jadi di sini ada rangkaian kejadian. Oke, untuk rangkaian kejadian ini berarti dalam hal ini sudah ada peristiwa. Sudah ada berarti include-nya juga berkaitan dengan masalah. Jadi dalam hal ini kakak tuliskan juga ada problem di dalamnya. Yang dimana di komplikasi ini sudah include ya adik-adik dari misalnya awal mulanya muncul problem atau masalah tersebut. Terus sampai kepada menuju klimaksnya, sampai kepada puncaknya. Nah, jadi ini sudah include di komplikasi. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik lihat nih, oh teksnya ini kayak ada masalah ya. Berarti bisa jadi itu adalah bagian dari struktur komplikasi. Nah, setelah sampai ke puncak, masalahnya berkembang hingga memanas. Nah, maka untuk yang kedua itu ada yang namanya ketiga itu ada yang namanya resolusi. Nah, resolusi ini kan berarti diambil dari kata solusi ya. Nah, jadi solusi itu berarti berkaitan dengan jalan keluar. Nah, jadi bisa saja ketika masalahnya memuncak, maka si penulis ini mencari cara gimana sih biar masalah itu bisa redam misalnya. Nah, jadi contohnya misalnya teks narasinya itu berkaitan dengan persahabatan. Misalnya di masalahnya itu si dua orang ini mengalami cekcok nih. Nah, jadi bisa saja dan masalahnya itu memanas. Nah, bisa saja penulisnya dia menuliskan solusi dan jalan keluarnya dengan misalnya ada salah satu yang mengalah, menurunkan egonya untuk meminta maaf kepada sahabat itu sendiri. Nah, sehingga kan itu bisa meredakan masalah di antara si dua orang yang bersahabat ini. Nah, itu maksudnya dikatakan resolusi. Jadi ada jalan keluar. Nah, untuk yang yang keempat ya. Jadi yang keempat ini ada reorientasi. By the way, jadi kalau misalnya untuk reorientasi, nah ini opsional ya. Jadi opsional itu berarti bisa ada bisa tidak. Karena dalam hal ini tidak wajib. Biasanya kalau di reorientasi itu dia itu berupa simpulan. Nah, jadi simpulan yang kita dapatkan dalam cerita itu atau boleh juga berkaitan dengan pesannya. Jadi kayak apa sih yang kita bisa dapatkan di dalam teks narasi tersebut. Jadi sebenarnya kita tidak bisa meremehkan orang yang suka membaca cerita karena bukan cerita belaka aja, tapi dalam hal ini ada hal yang bisa kita petik di dalamnya. Jadi gitu ya adik-adik ya. Jadi ingat aja dari setiap clue-nya ada orientasi pengenalan awal, komplikasi, dalam hal ini kata kuncinya dia berupa masalah, terus ada resolusi, ada jalan keluar, dan reorientasi di opsional bisa ada bisa tidak berkaitan dengan pesan moral atau pernyataan akhir atau biasa disebut dengan simpulan. Jadi gimana adik-adik? Apakah sudah paham dengan dari segi struktur ini? Jadi ini secara umum ya. Oke, jadi kakak rasa kalau untuk berbicara mengenai struktur adik-adik juga sudah memahami. Intinya ingat aja kata kuncinya. Jadi kita lanjut aja ke bagian selanjutnya. Biasanya kalau di bahasa Indonesia itu dia kalau bukan pengertian, kalau bukan ciri-ciri atau berkaitan dengan struktur, biasanya juga yang dibahas dan tidak kalah penting itu adalah unsur pembangunnya. Jadi teks narasi itu kayak simsalabim abrakadabra langsung jadi. Nah itu nggak bisa ya guys. Nah jadi dalam hal ini dia itu ada unsurnya. Nah jadi untuk yang pertama di sini yang paling penting kalian harus ketahui adalah adanya tema. Jadi gimana nih kita mau buat teks narasinya kalau misalnya kita tidak menemukan tema yang cocok itu apa. Jadi dalam hal ini mulai detik ini kalau misalnya adik-adik diberi tugas atau mau buat teks narasi, kalian harus tentukan dulu nih temanya itu apa. Nah, kita lihat dulu pengertian dari tema. Di slide dikatakan tema adalah nyawa dari sebuah cerita. Kalau dikatakan nyawa berarti ini adalah pokoknya, ini adalah dasarnya dari cerita itu. Nah, makanya yang kakak katakan di situ, disinilah ide utama atau gagasan pokoknya lahir. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena ini sebagai patokan supaya kalian nextnya, oh saya temanya itu narasinya berkaitan dengan judul
persahabatan misal. Nah, jadi dalam hal ini kalian sudah tahu tuh bisa susun ceritanya berkaitan dengan persahabatan, susun kerangkanya dan seterusnya. Makanya tema ini bisa dijadikan sebagai patokan atau dasar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada latar. By the way, kalau latar, dia kan ada 3 ya. Jadi di slide dikatakan berfungsi sebagai panggung tempat cerita dimainkan. Jadi dalam hal ini yang biasanya dimunculkan di soal, latar ingat ada 3. Nah, apa saja itu? Nah, jadi ada latar tempat, ada latar waktu, dan juga ada latar suasana. Nah, kalau misalnya di soal dia kayak katakan latar yang ada dalam teks tersebut, kalian lihat aja di situ apa yang ditampilkan, tempat, waktu, atau suasana. Tapi kalau misalnya dia spesifikkan latar waktu dalam teks narasi tersebut adalah. Nah, berarti dalam hal ini adik-adik cek dulu nih, kayak meskipun ada tempat, kalian ya fokuslah cari waktunya itu kapan. Nah, jadi misalnya menjelang sore atau di pagi hari dan seterusnya. Nah, jadi gitu ya, ada 3. Nah, kemudian yang ketiga, nah di sini ada penokohan. Jadi ini lebih ke spesifik ya. Kan kalau tokoh itu berarti pemeran atau orangnya. Sementara kalau penokohan itu, nah berarti dikatakan dia itu adalah cara penulis menghadirkan tokoh dengan segala sifat. Jadi sebenarnya bahasa sederhananya penokohan ini dia adalah watak atau sifatnya. Jadi kalau di soal dia katakan penokohan dari si tokoh A adalah, berarti yang diminta itu adalah sifat dari tokoh A. Nah, jadi kalian biasanya taunya itu langsung dijelaskan di cerita secara gamblang atau boleh aja juga biasanya diketahui sifatnya itu berdasarkan dari tindakan tokoh atau diceritakan oleh orang lain dalam bentuk dialog. Jadi kayak kalau secara langsung ya misalnya si Tigor adalah orang yang rajin, semangat, dan juga pekerja keras. Berarti itu adalah penokohannya, sifat dari Tigor. Dan pengambilannya itu dalam bentuk secara langsung. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada alur. Nah, ini penting banget nih. Kan tadi kita sudah tentukan misalnya temanya itu berkaitan dengan sahabat. Nah, jadi alurnya itu sebisa mungkin kalian susun dengan sesuai temanya. Nah, jadi alur kan berarti jalan cerita ya. Nah, jadi jalan cerita dalam sebuah teks narasi. Jadi alur itu bisa ada alur maju. Kalian lihat aja dari keterangan waktunya. Misalnya alur maju itu dia jelaskan dari masa kini ke masa ke depan. Terus kalau misalnya masa lalu, oh berarti itu flashback nih. Jadi biasanya dari masa ini ke masa kini, dari masa kini ke masa lalu. Jadi seperti itu. Dan kemudian kalau campuran, ternyata dia itu berbeda lagi. Jadi dia bolak-balik. Jadi bisa dari masa kini ke masa depan, balik ke masa lalu, dan seterusnya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalian lihat aja keterangan waktunya di setiap paragrafnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sudah ada 4 ya. Jadi kakak rasa ini adik-adik sudah aman ya untuk 4 ini. Nah, masih ada satu lagi. Nah, inilah yang biasanya langganan masuk di soal. Baik ujian sekolah, TKA maupun juga invest untuk masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. Nah, jadi dalam hal ini, di sini ada namanya sudut pandang. Sudut pandang itu berkaitan dengan point of view. Jadi kalau misalnya kita katakan gimana si pengarang atau penulis ini menceritakan tokoh dalam sebuah cerita. Jadi ini berkaitan dengan yang namanya kata ganti orang. Nah, kata ganti orang, ada yang tahu ndak? Kira-kira kata ganti orang itu ada berapa? Orang 1 sampai orang keberapa? Nah, orang ketiga ya. Nah, jadi kakak tuliskan biar kalian lebih paham. Jadi ini ada orang pertama, kemudian adik-adik ingat ada orang kedua, oke, dan ada orang ketiga. Kak, gimana sih cara membedakan orang 1, 2, dan 3? Soalnya saya agak susah nih untuk menentukannya. Nah, kalian ingat aja kalau misalnya orang pertama yang berbicara. Nah, kalau dikatakan yang berbicara berarti yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi misalnya saya mau ke sekolah, saya ingin membeli makanan di kantin. Nah, berarti yang berbicara itu siapa? Si tokoh saya kan? Nah, berarti itu adalah orang pertama. Jadi orang pertama itu saya, aku,
terus boleh juga kami mau ke sana. Berarti kami itu berarti mereka lagi bicara nih. Nah, jadi si kaminya ini adalah orang pertama, terus ada kita kalau jamak dan seterusnya. Nah, kalau untuk orang kedua itu berkaitan dengan lawan bicara. Jadi misalnya kakak lagi berbicara dengan orang lain, nah jadi orang lain inilah yang menjadi orang keduanya. Jadi kalau kita berhadapan seperti ini, berarti yang ini tuh adalah orang keduanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita berbicaranya itu kalau orang tunggal, orang kedua, kita kan berarti bilang, gimana kabar kamu? Berarti orang kedua itu adalah kamu, engkau, gimana kabar Anda, gimana kabar saudara, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang jamak. Jadi jamak itu berarti kalian. Kan nggak mungkin kita bilang kamu kalau lawan bicara kita ada banyak nih. Jadi misalnya, gimana sih kabar kalian? Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, terus orang ketiga itu adalah yang dibicarakan. Maksudnya yang dibicarakan itu kayak gimana, Kak? Jadi yang dibicarakan itu berarti berkaitan dengan orang yang tidak ada pada saat ini. Nah, jadi kayak misalnya ada nih teman kita yang tidak ada pada saat ini. Terus kayak kita nanya, dia tadi ke sekolah enggak? Nah, jadi dia itu berarti si orang ketiga ini karena dia lagi dibicarain. Berarti dia itu orang ketiga. Iya, beliau. Kalau misalnya jamak ada yang tahu enggak kira-kira? Nah, jadi kalau jamak kan bisa kita bilang, tadi mereka ke kantin enggak? Nah, mereka ya. Nah, jadi ada tunggal satu orang, jamak itu berarti lebih dari satu atau banyak. Jadi kayak gitu adik-adik. Jadi ingat aja ini, and for your information, yang biasanya kalau di dalam cerita sudut pandang yang digunakan itu cuma ada dua. Jadi kalau bukan orang pertama, orang ketiga. Jadi kalau di opsi ada orang kedua, otomatis ini salah. Jadi itu yang adik-adik harus fokuskan. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, kakak percepat untuk yang selanjutnya. Di sini ada berkaitan dengan kaidah kebahasaan ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan kaidah kebahasaan, nah ini secara umumnya aja kakak ambil. Jadi yang pertama itu adalah menggunakan kata kiasan. So, kalau misalnya berkaitan dengan kata kiasan, nah ini berarti berkaitan dengan sifatnya yang konotasi. Kak, apa lagi konotasi? Nah, jadi konotasi ini biasanya langganan banget masuk di UTBK. So, adik-adik sebenarnya ini bisa kalian invest juga untuk persiapan adik-adik masuk ke PTN. Nah, jadi kalau konotasi itu berarti berkaitan dengan bahasa atau kalimat yang bukan sebenarnya. Jadi kalau bukan sebenarnya, berarti kita tidak bisa luruskan secara gamblang. Oh, ini berarti maksudnya karena biasanya dia pakai majas. Nah, contoh, harganya terlalu mencekik leher. Nah, itu kan berarti konotasi, bukan makna sebenarnya. Karena nggak mungkin harga itu bisa mencekik leher kita. Nah, tapi itu ada arti sebenarnya. Nah, apa tuh Kak? Berarti misalnya harganya terlalu mahal dan seterusnya. Jadi kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua ada menggunakan kata kerja nih. Ada transitif, ada intransitif. Nah, ini sebenarnya materi UTBK juga. Jadi kalau misalnya transitif itu berarti kata kerjanya harus ada kata selanjutnya setelah kata kerja ini. Karena kalau nggak ada kata selanjutnya, berarti kalimat itu tidak jelas. Contoh, saya memberikan. Nah, jadi predikatnya kan memberikan ya, sesuai yang kita sudah pelajari kemarin. Oke, saya memberikan. Kakak mau tanya nih, itu jelas nggak saya memberikan? Nggak jelas kan dia memberikan apa? Nah, berarti itu namanya transitif. Harus ada kata selanjutnya setelah memberikan. Nah, misalnya saya memberikan pulpen. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sementara kalau intransitif, dia itu tanpa ada kata selanjutnya, dia kalimatnya sudah jelas. Kakak beri contoh, misal menangis. Nah, menangis ya, menangis. Misal kakak katakan kayak gini, dia telah menangis. Atau kakak bilang dia menangis. Itu jelas nggak maknanya? Jelas kan? Karena dia menangis ya, dia menangis. Jadi tanpa ada kata selanjutnya setelah menangis, kalimatnya sudah jelas. Berbeda kalau memberikan, mencampuri, saya mencampuri. Mencampuri apa? Nah, jadi kayak gitu ya, bedanya transitif sama intransitif. Oke, lanjut yang ketiga, menggunakan kata benda ya. Ada kata benda, oke. Ada kata sifat juga, ini yang kalian harus perhatikan ya. Jadi menggunakan kata benda, kata sifat, ini sangat penting adik-adik karena dalam hal ini ya, kalau kata benda itu berarti kan sudah jelas kayak
meja, kursi, dan seterusnya. Kalau kata sifat ini berarti berkaitan dengan unsur pembangun penokohan tadi. Jadi bisa dikatakan misalnya ramah, baik, sopan, dan seterusnya. Oke, nomor 4 dikatakan untuk mendukung deskripsi cerita. Nah, ini dalam hal ini berkaitan dengan yang ini tadi ya, yang kata benda dan kata sifat. Jadi fungsinya itu adalah mendukung deskripsi cerita, biar ceritanya itu lebih hidup lagi dan kita bisa mengetahui dan merasakan apa yang ada dalam cerita tersebut. Oke, terus terakhir yang kelima menggunakan kata hubung urutan waktu. Nah, kalau misalnya dalam istilahnya, nah ini namanya adalah konjungsi ya. Jadi konjungsi itu ada berbagai macam hubungan. Nah, tapi yang dominan di narasi itu dia adalah urutan waktu, temporal berarti ya. Nah, kalau misalnya temporal berarti dalam hal ini contohnya apakah? Nah, contohnya ketika atau boleh juga setelah, sebelum, oke, terus apa lagi? Sejak. Nah, sejak 1945, nah itu kan berarti semua berkaitan dengan urutan waktu. Nah, jadi kakak rasa itu ya, jadi adik-adik perlu hafal ini karena biasanya muncul di soal. Oke, jadi kaidah kebahasaan ada 5, ini kalian harus ingat banget karena memang ada beberapa yang kalian bisa invest untuk persiapan kalian juga di UTBK dan tidak terasa apalagi kalian udah kelas 12. Oke, aman ya? Oke, jadi kalau misalnya aman berarti so far kita langsung latihan aja biar kalian semakin mahir. Silahkan dilihat dari slide yang sudah ditampilkan. Nah, jadi adik-adik, ini ternyata kita diberikan nih kayak sebuah teks narasi. Tapi kan kakak katakan, biasanya kalau ujian itu apalagi TKA ada blocking time-nya. Jadi dalam hal ini kalau bisa adik-adik kalian jangan ke-trigger, mau sepanjang apapun teksnya, kalian harus baca dulu soalnya biar tidak kemakan waktu. So, kita lihat kalimat 1, soal nomor 1 dikatakan kata menapaki ya. Oke, kata menapaki pada kalimat pertama merupakan. Nah, inilah pentingnya yang kakak katakan baca dulu soalnya. Karena soal nomor 1 ini sebenarnya tidak perlu lagi kalian baca teksnya. Yang dimana sepanjang itu. Jadi kalian tinggal lihat aja di setiap opsinya. Kata menapaki itu kan kata kerja ya. Nah, kita lihat dulu dia itu kata kerja apa misalnya. Nah, jadi menapaki. Di sini kan ada verba material ya. Verba material itu, verba itu verb, kata kerja. Material itu berarti berkaitan dengan fisik. Jadi kayak apa-apa kita menggunakan fisik secara langsung. Misalnya mencangkul, menanam, itu semua pakai fisik ya. Berarti itu include-nya ke verba material. Berbeda dengan verba mental. Kalau verba mental itu berkaitan dengan non-fisik. Kalau non-fisik itu berarti lebih spesifiknya dia identik dengan yang namanya perasaan atau maybe berkaitan dengan pikiran. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau kalian lihat kata kerjanya itu lebih condong ke pikiran atau perasaan, berarti itu mental. Sebagai contoh, merasakan. Nah, merasakan itu kan berarti perasaan ya. So, dia verba mental atau boleh juga nih kayak berpikir, mengharapkan, itu kan semua berkaitan dengan perasaan dan pikiran. Kalau adjektif, nah ini berarti adjektiva, kata sifat, baik, jahat, dan seterusnya. And then last, nomina. Nomina itu dari kata noun, berarti dia adalah kata benda. Kalau kata benda sih kakak rasa adik-adik sudah sangat paham ya. Nah, kita lihat aja nih menapaki. Karena dalam hal ini menapaki itu kan kata kerja ya. So far ini sudah salah nih. Nah, berarti antara A dan B. Nah, kalian lihat aja tuh. Kalau misalnya menapaki itu pakai fisik atau pakai perasaan dan pikiran. Kita menapaki jalan misal. Nah, kalau menapaki kan berarti pakai kaki ya. Dalam hal ini otomatis menggunakan fisik. Nah, jadi otomatis jawabannya bagian alfa. Nah, sepersekian detik kalian bisa kerjakan tanpa baca teks. Makanya itulah yang kakak katakan penting baca dulu soalnya. Jadi seperti itu ya. Oke, next number 2. Di situ dikatakan kata penghubung. By the way, untuk kata penghubung yang diminta adalah ketika. Ini juga bisa kalian kerjakan 0,3 detik tanpa baca teks yang
asal yang tadi kakak katakan, selain dipahami kata hubung, kalian hafal juga tuh. Kan di pertemuan sebelumnya kakak sudah berikan kayak pertentangan itu apa konjungsinya. Contohnya tetapi, sedangkan, melainkan, dan seterusnya. Tapi kan tadi kakak sempat lagi ulang nih, kalau teks narasi itu berkaitan dengan konjungsi urutan waktu. Nah, kalau kakak katakan kayak gini, ketika hujan reda, saya ke sekolah. Ketika hujan reda itu berarti berkaitan dengan apa? Waktu, yaitu kapan. Jadi otomatis jawabannya bagian bravo. Temporal, tempo itu dari waktu ya. Nah, kalau kausalitas itu ingat aja, kausalitas itu lebih ke berkaitan dengan sebab akibat. Nah, jadi contohnya sehingga, maka, oleh karena itu, dan seterusnya. Terus kalau pertentangan yang tadi kakak baru banget katakan, tetapi, sedangkan, melainkan, namun, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini adik-adik. And last, di sini ada juga konjungsi menyatakan tujuan. Nah, kalau tujuan itu ini enak ya kalau dihafal selain dipahami. Nah, untuk, agar, supaya, dan seterusnya. Contoh, saya harus jadi dokter agar orang tua saya bahagia. Nah, jadi agar ini kan berarti tujuan. Berarti tujuannya dia harus jadi dokter ini karena biar orang tuanya itu bahagia. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi jawabannya otomatis bagian bravo. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. By the way, kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada, ternyata kita diberikan lagi nih sebuah teks narasi judulnya Misteri di Perpustakaan Lama. Tapi yang kakak katakan dulu biar meminimalisir waktu, so kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini dikatakan bagian orientasi. Nah, orientasi itu tadi clue-nya apa? Clue-nya adalah pengenalan di awal paragraf. Pengenalan awal. Jadi pengenalan awalnya itu bisa berkaitan dengan pengenalan tokoh, watak, suasana, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, secara logika kalau dia pengenalan awal kira-kira dia ada di paragraf keberapa? Nah, biasanya kan di paragraf pertama karena itu kayak sebagai pengantar sebelum masuk ke komplikasi atau masalahnya. So, kita make sure aja ke paragraf pertama dulu. Nah, kita lihat ya. Paragraf pertama di sini dikatakan, hujan turun sejak sore ketika Dimas diminta gurunya mengembalikan beberapa buku ke perpustakaan sekolah yang sudah lama tidak digunakan. Bangunan itu tampak sepi tetapi rak-rak bukunya masih tertata rapi. Penjaga sekolah pernah bercerita bahwa perpustakaan tersebut menyimpan banyak kisah masa lalu. Nah, ini kan kalau kita lihat nih dari ini aja udah menjelaskan suasana di awalnya kayak gimana. Terus ada ketika Dimas diminta bagaimana suasana di dalam pada saat itu dan seterusnya. Nah, berarti kan sudah benar ya kalau misalnya untuk orientasi itu ada di paragraf 1 karena dia berupa pengenalan suasana di awal. Nah, jadi ditandai dengan adanya waktu atau konjungsi temporal juga. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian alfa. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya tinggal kalian make sure aja. Orientasi itu kan biasa paragraf 1 biasanya. Nah, jadi kalian tinggal baca aja tuh sekilas. Nah, biasanya sih itu jawabannya. Oke ya. Nah, jadi mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jadi kalau misalnya adik-adik untuk pertemuan hari ini kakak rasa berarti adik-adik sudah sangat memahami dari segi pengertian teks narasi, ciri-cirinya mungkin atau unsur kebahasan, struktur, dan kaidah kebahasannya. Jangan lupa selalu berlatih mengerjakan soal biar kalian semakin familiar dan boleh mendapatkan hasil maksimal nilai tertinggi di TKA nantinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membuahkan hasil yang baik. Apabila ada salah kata dari kakak mohon dimaafkan. Dan pada akhirnya kakak atas nama Andrian Junsrail pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.